Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tetap semangat ya anak-anak ibu semua. Meskipun saat ini kondisinya kita belajar dengan jarak jauh, namun ibu berharap anak-anak ibu dapat menjaga kesehatannya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Baiklah anak-anak ibu semua, ketemu lagi bersama Ibu Ima dalam pelajaran PMR Budaya Melayu Riau. Di awal semester 2 ini kita akan membahas materi tentang kepahlawanan Melayu. Simak dan tonton video ini ya anak-anakku. Bab 6, Kepahlawanan Melayu. Kisah tentang pahlawan Melayu yang berkembang di masyarakat biasanya disampaikan melalui lisan dengan cara bercerita ataupun bersyair. Kisah kepahlawanan Melayu pada umumnya mengandung nasihat, unjuk ajar, dan pandangan hidup sang tokoh. Ada kalanya sang tokoh yang diceritakan hanyalah karangan atau dongeng belaka. Namun, tak jarang juga merupakan tokoh asli yang termaktub di dalam berbagai kisah sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas atau bercerita tentang Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang pahlawan Melayu yang menjadi laksamana di Kesultanan Melaka pada abad ke-15 Masehi di masa Sultan Mansur Shah berkuasa. Ayahnya bernama Dang Mahmud dan ibunya bernama Dang Mertu. Mereka diyakini berasal dari Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sekarang, yang kemudian pindah dan menetap di Melaka hingga akhir hayat. Semenjak kecil, Hang Tuah sudah berkawan dengan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. 5 sekawan ini juga sama-sama belajar ilmu bela diri di puncak Gunung Ledang. Hingga ketika sudah dewasa pun mereka tidak pernah terpisah dan selalu kompak dalam hal apapun. Kisah hidup Hang Tuah. Kisah hidup Hang Tuah dan kawan-kawan bermula ketika ada sekelompok orang mengamuk dan mencederai banyak orang di pasar Melaka. Namun dengan mudahnya Hang Tuah bersama kawan-kawannya mengalahkan orang-orang yang mengamuk itu. Datuk Bendahara Melaka yang kebetulan juga ada di pasar dan hampir menjadi korban amukan melihat kehebatan Hang Tuah dan kawan-kawannya. Kemudian Datuk Bendahara membawa serta Hang Tuah dan kawan-kawan ke istana Melaka. Tidak perlu waktu lama bagi Hang Tuah untuk meraih kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi. Karena setiap tugas yang diberikan kepadanya selalu berhasil dilaksanakan dengan gemilang. Dan Sultan Mansur Shah pun selalu memuji kerja Hang Tuah. Hingga kini kehebatan Hang Tuah tertanam di hati rakyat. Nama Hang Tuah diabadikan menjadi nama jalan, gedung, stadion olahraga, hingga nama sekolah tinggi ilmu kelautan. Bahkan sebuah kapal perang Republik Indonesia juga memakai nama Hang Tuah. Tahukah kamu, sebelum menjadi laksamana, Hang Tuah disebutkan sebagai nelayan. Ada pula yang menyebutkan sebagai penebang kayu, buruh kasar, dan pencari kayu. Kedua, rumah Hang Tuah terletak di kampung Sungai Duyung, Bandaraya, Melaka.
Bukti peninggalannya adalah sebuah sumur tua yang hingga kini masih dapat kita lihat. Kemudian ada Taming Sari. Taming Sari adalah nama keris Hang Tuah. Keris ini adalah hadiah dari Raja Majapahit setelah Hang Tuah mengalahkan petarung sakti Majapahit yang bernama Taming Sari. Banyak sejarawan yang meyakini bahwa Hang Tuah menguasai banyak bahasa asing karena selalu diutus ke berbagai negara asing seperti Arab, Cina, dan Eropa. Kitab Sulalatus Salatin menuliskan kisah kedatangan Laksamana Hang Tuah ke Siak untuk menyelesaikan masalah hukuman yang tidak adil. Kemudian sumpah Hang Tuah yang sangat terkenal hingga sekarang ini yakni Tuah Sakti hamba negeri desa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Nah, sumpah Hang Tuah ini juga sering kita dengar dari nyanyi-nyanyi Melayu yang selalu dinyanyikan oleh biduan-biduan Melayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi tentang kepahlawanan Melayu telah kita pelajari. Semoga pelajaran ini dapat anak-anak ibu pahami dan bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita akhiri perjumpaan kita dan pelajaran kepahlawanan Melayu dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan diakhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.